welcome back to my channel Catur. Oke teman-teman, sesuai sama judulnya, untuk hari ini tuh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi kalau biasanya kita tuh mengulas rekomendasi supplier termurah, kemudian juga kayak tips-tips bisnis online, dan juga Shopee haul baju-baju kekinian gitu. Nah untuk kali ini kita bakal mengulas bareng-bareng. Jadi sebenarnya Shopee dan juga Tokopedia itu lebih unggul yang mana sih? Kemudian juga produk kalian itu cocoknya dijual di sebelah mana gitu ya. Karena setiap produk itu berbeda-beda teman-teman ya. Bisa jadi produk kalian itu lebih cocok dijual di Tokopedia, bisa jadi juga lebih cocok dijual di Shopee. Nah, penasaran? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. So, buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian rugi banget karena bakal ketinggalan update informasi seputar bisnis online dan juga Shopee haul dan rekomendasi terbaru dari aku kayak gitu ya. Nah, kemudian juga buat kalian yang pengen request, misalkan next konten pengen dibuatin konten apa kayak gitu ya, silahkan bisa request seperti biasa di kolom komentar di bawah ini. Nanti seperti biasa teman-teman ya, untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten videonya juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung menuju ke topik pembahasan kita. Tapi sebelumnya itu teman-teman ya, aku mau kasih tahu bahwasanya aku nge-review kali ini itu bukan endorse, bukan iklan. Aku bukan memihak salah satu dari e-commerce tersebut, nggak ada. Mereka juga nggak ada bayar sama aku kayak gitu. Kita akan mereview jujur bareng-bareng berdasarkan data yang ada ya. Nah, itu sebenarnya menarik banget ya menurut aku, karena pada dasarnya sekarang ini kita semua udah tahu ya bahwa Shopee dan juga Tokopedia mereka tuh sedang bersaing besar-besaran gitu ya, sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan traffic yang banyak kayak gitu ya. Dan kita udah tahu lah pokoknya kalau mereka tuh persaingannya ketat banget gitu ya. Dan di sini kita akan mengulas bareng-bareng ya. Jadi untuk Tokopedia sendiri, aku bakal ceritain sejarahnya. Tokopedia itu resmi diluncurkan ke publik guys, itu pada tanggal 17 Agustus tahun 2009 di Indonesia. Jadi Tokopedia ini tuh produk lokal ya, Indonesia punya gitu. Nah, sementara Shopee sendiri, dia tuh resmi diluncurkan itu pada tahun 2015 di Singapura. Jadi kantor pusatnya Shopee sendiri itu berada di negara Singapura teman-teman ya. Kemudian Shopee sendiri dia memperluas jangkauannya ke berbagai macam wilayah negara ya, seperti Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan juga Taiwan. Dan pada tahun 2019 kemarin dia itu memperluas jangkauannya ke negara Brasil teman-teman ya. Jadi dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwasanya untuk Tokopedia sendiri dia tuh produk Indonesia punya, sedangkan Shopee dia itu berkantor pusat di Singapura dan dia memperluas jangkauannya ke berbagai macam negara. Jadi dari sini kita udah tahu ya tingkatannya seperti apa. Nah teman-teman, pada tahun 2009 kemarin Tokopedia ini saat pertama kali diluncurkan di publik, dia itu benar-benar populer banget, digandrungin oleh para masyarakat Indonesia, terutama para pecinta belanja alias shopping ya. Nah, pada tahun 2015 setelah Shopee diluncurkan, Tokopedia itu mulai agak tergeser gitu ya. Jadi Shopee itu mulai perlahan dia itu mulai menyaingi Tokopedia. Jadi perlahan si Tokopedia ini tuh mulai tergeser karena si Shopee ini tuh secara promosi, voucher ongkir, cashback coin, semuanya tuh promosinya, brand ambassadornya dia tuh kayak jor-joran gitu, bener-bener super duper gencar banget gitu ya. Mungkin karena dia tuh lebih muda ya, lebih muda daripada Tokopedia, makanya dia tuh secara promosinya pun dia kayak bakar duit besar-besaran gitu ya. Jadi Tokopedia mulai dari tahun 2015 itu dia mulai lumayan tergeser. Nah teman-teman, hal ini bukan berarti tanpa bukti ya. Jadi sudah ada buktinya, silahkan kalian bisa cek di Play Store. Dari data Play Store itu Tokopedia sudah di-download sekitar 50 juta pengguna. Jadi ada sekitar 50 juta pengguna yang sudah mendownload, sedangkan si Shopee sendiri dia itu penggunanya yang sudah mendownload di Play Store itu sekitar 100 juta ya. Jadi perbandingannya itu antara 50 banding 100 kayak gitu. Kemudian dari followers Instagram resminya sendiri, untuk Tokopedia dia itu mempunyai untuk akun resminya, maksudnya ya, akun resminya Tokopedia dia itu mempunyai followers sebanyak 2 juta followers, sedangkan si Shopee sendiri dia itu punya followers sebanyak 5,6 juta followers. Dari sini kita sudah tahu ya bahwasanya si Shopee ini lebih populer daripada Tokopedia. Jadi dari segi trafficnya di Play Store nih ya, kemudian juga dari segi kepopulerannya di Instagram gitu ya, dia tuh jauh sekali ketinggalan dari si Shopee sendiri. But kalian jangan salah ya, walaupun seperti itu bukan berarti si Tokopedia ini sepi, si Shopee ini rame. Jangan salah, karena ada beberapa produk yang mana si Tokopedia ini dia lebih unggul daripada Shopee. Contohnya aku pengen ngasih sampel sama kalian. Jadi aku tuh pernah nyari spare part mobil aku, itu aku cari di Shopee ya. Aku udah cari, ternyata dia itu nggak ada gitu. Ada beberapa spare part yang ada, tapi ada juga kayak lampu-lampunya itu nggak ada, aku cari kayak gitu ya. Kemudian aku cari di Tokopedia dan ternyata itu banyak banget ya, banyak yang jualan dan ternyata banyak juga yang beli, ratingnya pun juga bagus-bagus. Dari sini kesimpulannya adalah beberapa produk atau beberapa tipe-tipe produk tertentu itu
banyak yang dijual di Tokopedia, but di Shopee itu cuma sedikit yang membeli, sedikit yang menjual, dan sedikit peminatnya ya. So kalau gitu, apa sih yang membuat si Tokopedia ini jauh ketinggalan di bawahnya si Shopee? Nah ini pertanyaannya sangat menarik sekali teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu sendiri ya bahwasanya Shopee itu terkenal dengan beauty and fashionnya gitu ya, terkenal dengan beautynya dan juga fashionnya. Sementara pecinta beauty and fashion itu adalah para kaum hawa atau para kaum wanita. Sementara sendiri yang suka belanja online itu adalah para kaum wanita daripada kaum cowok gitu ya. Berdasarkan survei juga itu sekitar 70 banding 30 gitu ya. Jadi 70% cewek itu lebih suka belanja dan 30% itu cowok gitu. Jadi 70% orang tadi otomatis lari dong ke Shopee semua kayak gitu. Jadi intinya sasarannya tuh lebih terarah, lebih tertarget gitu ya. Jadi si Shopee ini sasarannya tuh lebih pas gitu. Tapi teman-teman ya, sekarang ini Tokopedia dia sudah mulai perlahan mau mengimbangi si Shopee sendiri ya. Terbukti dengan beberapa tahun kemarin dia brand ambasadornya, waktu si brand ambasadornya si Shopee ini Blackpink, si Tokopedia itu menyusul dengan BTS gitu ya. Kita tahu sendiri ya beberapa tahun yang lalu itu para masyarakat itu kan lagi gandrung sama boy band sama girl band Korea Selatan gitu ya. Jadi mereka mencoba bersaing dari brand ambasadornya tersebut. Intinya sampai dengan sekarang walaupun si Tokopedia masih ketinggalan di bawahnya Shopee, tapi mereka tuh masih saling berlomba-lomba baik dalam segi promosi, baik dalam segi produk, dan juga baik dalam segi voucher-vouchernya, diskon-diskonnya. So, gimana sih cara kita melihat kira-kira produk kita tuh lebih cocok dijualnya tuh di bagian mana gitu ya. Nah, nggak menutup kemungkinan produk kalian tuh lebih cocok dijual di Shopee, tapi nggak menutup kemungkinan juga produk kalian tuh bisa laris kalau misalkan dijual di Tokopedia. Contohnya adalah seperti itu tadi ya, spare part mobil, spare part seperti motor atau mungkin elektro, kemungkinan besar dia lebih cocok dijual di Tokopedia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara kita mengetahui kira-kira produk kita tuh lebih cocok dijual di mana? Apakah lebih cocok dijual di Shopee atau lebih cocok dijual di Tokopedia? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah search produk. Jadi kalian harus survei dulu produk kalian itu kira-kira kalau misalkan dijual di Tokopedia seperti apa, di Shopee seperti apa. Aku kasih contohnya tas wanita teman-teman ya. Misal kalian ini lagi jualan tas, kemudian kalian pengen buka marketplace, kalian lagi bingung jualnya di Shopee atau di Tokopedia, masih bimbang ya. Nah, silakan kalian search dulu, kalian lihat pasarnya, kalian tulis saja di search gitu tas wanita di Shopee ya. Kemudian kalian search juga di Tokopedia. Kalian lihat seberapa banyak orang yang jualan di Shopee dan gimana penjualan mereka. Nah, berdasarkan survei aku pribadi, aku udah pernah survei untuk tas wanita sendiri. Aku survei di Shopee itu ada sekitar beratus-ratus supplier yang jualan di situ, beratus-ratus toko jualan di situ, dan penjualan mereka itu konsumen sekitar beribu-ribu. Jadi kayak gini teman-teman ya, ada sekitar beberapa ratus supplier jualan di situ, beberapa ratus toko jualan di situ, dan penjualan mereka tuh juga rame banget. Sebulan tuh sekitar ada ribuan penjualan, bahkan puluh ribuan penjualan gitu ya. Sedangkan di Tokopedia sendiri itu nggak nyampe sebanyak di Shopee. Perbandingannya sekitar 70 banding 30%. 70% itu ramai sekali di Shopee, 30%-nya punyanya Tokopedia. Jadi yang jualan tas di Tokopedia itu nggak terlalu banyak, dia cuma sedikit, kemudian konsumennya juga nggak terlalu banyak. Nah, dengan keadaannya seperti ini, kira-kira kalian harus jualan di mana? Tas wanita kalian tuh, tas yang mau kalian jual tadi tuh enaknya dibuka di mana pasarnya? Di Tokopedia atau di Shopee kah? Pasti yang pertama kalian pikirkan adalah aku harus jualan di Tokopedia nih. Karena di Shopee udah banyak banget supplier yang jualan di situ. Toko-toko udah banyak yang jualan di situ. Aku pasti kalah saing sama mereka, apalagi aku belum punya stok aku masih dikit, mereka udah murah-murah harganya. Aku pasti bakalan kalah saing. Aku harus jual di Tokopedia, yang mana toko-tokonya pesaingnya cuma sedikit. Kalian salah teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus jualan di Shopee. Kenapa kayak gitu? Karena pasar kalian, para pencari tas itu ada di Shopee semua gitu. Walaupun persaingan di sana sangat ketat sekali, tapi konsumen kalian tuh semuanya tuh ada di sana gitu ya. Oke, aku kasih contohnya misalkan ya. Contoh gampangnya aja, misal kalian tuh mau jual gorengan. Kalian lagi survei tempat, antara di mall atau di pinggir jalan. Kalian udah survei nih. Ternyata setelah kalian survei, di mall itu orang yang jual gorengan tuh cuma sedikit aja. Jadi cuma ada satu stand yang jual gorengan. Sedangkan kalian survei di pinggir jalan, itu orang tuh banyak banget yang jual gorengan. Jadi mereka tuh berjajaran jualan gorengan di pinggir jalan. Dengan kondisi yang seperti itu, kalian pasti mikirnya, aku mau jual gorengan di mall aja. Karena di mall itu nggak ada orang jual gorengan, otomatis aku nggak ada saingannya dong. Cuma aku aja yang jual gorengan, paling cuma satu orang itu aja saingan aku. Kalau misalkan aku jual gorengan di pinggir jalan, nanti banyak sainganku, pasti nggak akan laku. Sekarang gini ya logikanya teman-teman ya. Siapa sih yang mau beli gorengan ke mall gitu ya? Kalau misalkan pun ada orang lagi jalan ke mall,
kemungkinan mereka buat beli gorengan tuh sangat kecil sekali gitu loh. Paling mereka belinya es krim, belinya burger, atau kalau misalkan mereka dari rumah pengen beli gorengan, gak mungkin mereka pergi ke mall gitu kan ya. Pasti terfikir di benak mereka saat mereka pengen beli gorengan, mereka akan langsung menuju ke tempat yang ramai jualan gorengan itu gitu ya. Seperti contohnya di pinggir jalan itu tadi, banyak orang jual gorengan, dia bisa milih-milih di sana gitu. Nah itu sama teman-teman ya. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau jual gorengan, gak mungkin dong kalian di mall, lebih enak di pinggir jalan itu. Walaupun persaingan di pinggir jalan itu sangat ketat sekali, tapi tidak menutup kemungkinan jualan kalian itu juga bakal laris. Ada beberapa konsumen yang mungkin bisa tertarik dengan ciri khas gorengan kalian tadi itu gitu loh. Jadi saat kalian pengen jualan, lihat pasarnya. Nah oke, kita kembali lagi ke Tokopedia sama si Shopee tadi itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau jualan tas, kita mau buka marketplace, misalkan kalian udah terlanjur buka di Tokopedia, di Tokopedia itu yang jualan cuma sedikit, penjualannya mereka pun juga sedikit, sebulan paling beberapa ratus kayak gitu misalkan kan ya. Terus kalian maksa nih jualan di situ, otomatis trafficnya atau pengunjungnya itu juga sedikit dong ya kan, 30%-nya itu tadi aja. Dan pesaing kalian oke lah banyak, gak terlalu banyak di situ ya, tapi nggak menutup kemungkinan konsumen kalian itu juga nggak akan banyak gitu loh. Berbeda halnya dengan di Shopee, walaupun saingan kalian di Shopee itu banyak sekali, tapi konsumen kalian itu juga banyak. Jadi ada sekitar 70% para peminat itu pengen belanja di sana. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mempunyai ciri khas tersendiri biar kalian tuh beda sama si supplier-supplier itu. Nggak mungkin semua konsumen itu pasti larinya ke supplier yang terbesar itu. Pasti ada beberapa konsumen yang akan lari ke tempat kalian jika kalian sudah mempunyai ciri khas tersendiri teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi gimana? Kalian udah tahu kan gimana caranya buat mengecek kira-kira produk kalian tuh lebih cocok dijual di mana, dijual di Shopee atau di Tokopedia. Jadi intinya ya, kalau misalkan sekarang ini kalian jual tentang produk-produk cewek, aku saranin mending kalian tuh jualnya di Shopee, karena peminatnya di Shopee itu kebanyakan para wanita, dan memang di Shopee itu sangat ramai sekali ya. Jadi berbeda produk itu pasarnya berbeda-beda teman-teman ya. Ada beberapa produk yang mana dia itu lebih laris dijual di Shopee, ada beberapa produk yang mana dia itu lebih laris dijual di Tokopedia. Seperti contohnya itu tadi ya, untuk beauty and fashion kemungkinan besar dia akan lebih laris dijual di Shopee karena customernya di sana tuh lebih banyak, trafficnya lebih tinggi untuk peminat beauty and fashion tersebut. Kemudian untuk seperti contoh-contoh spare part atau para cowok-cowok gitu ya, itu lebih peminatnya atau trafficnya lebih banyak di Tokopedia gitu ya. Jadi kalian sebelum membuka toko di marketplace antara Shopee ataupun Tokopedia, aku saranin buat search dulu ya, buat lihat dulu di situ pasarnya seperti apa. Jadi pesaing kalian itu di situ gimana, saingan kalian yang jualan produk yang sama dengan kalian itu buka toko di sana, di tempat tersebut, di Tokopedia entah di Shopee, itu gimana perkembangannya, apakah ramai atau enggak. Kalau misalkan dia itu ternyata lebih ramai dari si Shopee tersebut, silahkan buka di Tokopedia. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan ternyata lebih ramai di Shopee daripada di Tokopedia, silahkan buka di Shopee, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah review dari aku tentang Tokopedia melawan Shopee. Jadi intinya dua-dua marketplace itu sangat bagus sekali ya, dan itu sangat membantu kita juga untuk berbisnis online maupun belanja online pada sekarang ini. Jadi kita lebih mudah gitu ya buat belanja. Dan buat kalian yang masih bimbang kalau misalkan pengen buka toko di mana, silahkan sekali lagi search dulu ya. Thanks for watching my video teman-teman. Buat yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Buat yang pengen request, silahkan request di kolom komentar di bawah ini. Nanti seperti biasa untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten videonya kayak gini juga. Oke, thank you. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.